Selamat malam saudara-saudara. Mari kita menyatukan hati dalam doa malam bersama. Hari ini Selasa 27 September 2022. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami boleh bangun pagi dan menghirup udara pagi dengan kesegaran yang baru. Kami merasakan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Ada begitu banyak pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kami lakukan dari pagi hingga malam ini. Kini waktunya untuk kami meneduhkan hati dan pikiran. Waktu bagi kami untuk berdiam hingga hanya suara-Mu yang kami dengar. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini dari Yakobus pasal 6 ayat 1 hingga ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar dan tidak dapat melawan kamu. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas segalanya. Asik. Ingatkah saudara dengan kata-kata tersebut? Syair dari salah satu lagu Iwan Fals dengan judul Bento. Lagu yang menggambarkan sosok pria bernama Bento dengan rumah real estate, mobil banyak, dan harta berlimpah. Seorang bos eksekutif dan tokoh papan atas. Lagu ini sebagai kritik sosial karena tokoh kaya itu adalah bos yang jahat, tukang korup, dan meraih harta kekayaan dengan menyingkirkan rakyat miskin. Lagu ini menjadi kritik tajam, kritik terhadap pihak penguasa pada masa lagu ini diciptakan. Sebuah peringatan tentang kekayaan. Orang kaya dan para penguasa tidak takut dengan perbuatannya, justru bangga sebagai orang kaya yang dapat berkuasa dan menindas orang lain. Iwan Fals mengungkapkan kesombongan itu dengan kata-kata, khotbah soal moral, omongan keadilan, sarapan bagiku. Aksi tipu-tipu, lobbying dan upeti, wow jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Sebut 3 kali namaku. Bento, Bento, Bento. Asik. Peringatan tentang kekayaan pun menjadi perhatian Rasul Yakobus. Peringatannya begitu keras. Orang-orang kaya akan menangis dan meratap karena tumpukan harta mereka akan hancur. Ayat 1-2. Tampaknya di gereja yang menjadi tujuan surat Yakobus ada kesenjangan antara yang sangat kaya dan sangat miskin. Yakobus memberikan peringatan keras kepada orang kaya yang menumpukan kekayaan untuk dirinya sendiri, bahkan dengan cara menindas para pekerjanya, lalu hidup dalam kemewahan yang sia-sia, terlebih menghancurkan hidup orang benar.
Kekayaan menjadi duka bagi hati Allah ketika kita meraihnya dengan cara yang salah serta tujuan yang salah. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir, mengapa orang kaya sering diperingatkan dalam Alkitab? Padahal tidak dapat kita sangkal gereja-gereja tidak sedikit dibantu dan dihidupi oleh orang kaya. Apakah salah atau tidak boleh menjadi orang Kristen yang kaya? Tidak ada salahnya menjadi orang Kristen yang salah. Peringatan-peringatan dalam Alkitab ditujukan kepada orang kaya yang tidak menjadikan kekayaannya sebagai berkat yang seharusnya disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Yakobus mengingatkan dan mengajak kita agar tidak menumpuk harta di bumi dan didasari oleh motivasi yang tidak benar, apalagi dengan cara yang tidak murni. Semua hanya membangkitkan murka Allah dan mendatangkan laknat. Saudara-saudara, dampak pandemi masih dirasakan oleh tidak sedikit orang. GKJ Jakarta masih terus menjalankan aksi berbagi kasih dengan membagikan kebutuhan pokok sehari-hari, atau warga jemaat dapat membeli dengan setengah harga. GKJ Jakarta mengimani dipakai oleh Tuhan sebagai gereja yang kaya melalui warga jemaatnya yang kaya. Untuk itu, sudah sepatutnya GKJ Jakarta melalui warganya yang kaya berbagi kasih atau menyalurkan berkat Tuhan tersebut kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, GKJ Jakarta dengan warganya yang kaya diberkati oleh Tuhan dan terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami untuk mengimani bahwa kekayaan yang kami miliki adalah pemberian dari-Mu yang Engkau percayakan kepada kami untuk kami salurkan kepada sesama yang membutuhkan. Melalui firman-Mu ini, kami tidak menghakimi saudara-saudara kami yang kaya, tetapi justru bersyukur atas kekayaan yang Engkau percayakan kepada mereka. Kami mendoakan agar saudara-saudara kami boleh terus Engkau pakai, Engkau berkati untuk menjadi saluran berkat bagi yang membutuhkan. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengarkan dan kami simpan di hati, tetapi dapat kami wujudkan dalam hidup kami. Malam ini kami menyatukan hati mendoakan saudara-saudara kami yang terdampak oleh pandemi, baik terdampak secara ekonomi, kesehatan, dan psikologis. Pakailah kami untuk dapat menolong dan membantu mereka menjadi pulih kembali. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik karena penyakit apapun, juga mereka yang sedang menjalani isolasi karena terpapar COVID-19. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan menjalani tindakan medis atau operasi karena penyakit yang dideritanya. Tuhan menolong agar saudara-saudara kami mengimani Engkau berkenan atas segala pengobatan, perawatan, dan tindakan medis yang dilakukan sebagai cara penyembuhan dari-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini mengajak kembali warga jemaat untuk beribadah di gereja. Masa pandemi sebagai masa yang tidak normal telah memaksa dan mengondisikan kami beribadah secara online. Kini Engkau menjawab doa-doa kami dengan berangsur-angsur menghentikan masa pandemi atau tidak normal ini kembali menjadi masa endemi atau masa normal baru. Kami mensyukuri jawaban-Mu itu dengan kembali memasuki masa normal baru ini dengan sukacita. Kami tidak terlena dan justru menjadi nyaman dengan masa pandemi. Kami akan kembali beribadah dengan bertemu dan bersekutu dengan jemaat-Mu di gereja. Ya Tuhan, Engkau memberikan malam untuk kami pakai sebagai waktu istirahat. Tolonglah kami untuk dapat menggunakan waktu istirahat kami dengan baik. Dan esok Engkau boleh bangunkan kami untuk kembali melakukan segala aktivitas kami. Bagi saudara-saudara kami yang harus tetap bekerja di waktu malam, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan.
agar mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan mereka di waktu malam. Dalam Kristus kami berdoa. Selamat malam saudara-saudara, selamat istirahat, Tuhan menjaga kita semua.